hati dan seterusnya. Tanpa itu saja mereka menyatakan bahwa dari Bahira, ya orang Yahudi mengatakan ya dulu ketika kemudian singgah ya di sebuah tempat di awal-awal dia pergi ke Syam, ya para penentang wahyu senantiasa mau menyatakan bahwa apa yang dia dapat bukan wahyu tetapi belajar dari orang lain. Tapi hingga hari ini tidak ada yang mampu membuktikan bahwa Rasulullah punya guru selain wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa cakupan tanda-tanda kenabian yang menjadi bukti tentang keimanan kita kepada Allah? Pertama, ada namanya ilkhas dan mukjizat. Yang kedua, juga yang masuk kategori ini adalah kemenangan setiap nabi terhadap musuh-musuh dakwah secara umum, walaupun jumlah mereka minim, juga termasuk persenjataan mereka juga minim. Jadi dalam sejarah yang panjang dari yang dipelajari oleh dari kehidupan para nabi, senantiasa mereka ya memenangkan pertarungan ideologi dengan kaum-kaum yang ditentangnya, walaupun kita lihat banyak terjadi dengan mukjizat, didukung dengan mukjizat. Nah, tiga, juga kita masuk dalam kategori ini adalah doa-doa mustajab. Ya. Jadi banyak sekali bukti bahwa ada hamba-hamba yang dekat, terutama para nabi sendiri, ketika mereka berdoa, doanya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga terjadi pada banyak nabi. 4, ada namanya karamah dan maunah, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri para pengikut para nabi, ya, yang membuktikan bahwa ajaran mereka itu benar dan sama sekali bukan karena bantuan jin, bukan karena sihir dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita lihat terkait dengan materi ini. Pertama, irham adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon nabi ketika mereka masih kecil sebelum jadi nabi. Ya. Misalnya ya contohnya Rasulullah SAW ya berdasarkan pengakuan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah yang menemani Rasulullah ketika awal pertama membawa dagangan harta Aisyah untuk diperdagangkan di negeri Syam. Kata dia, selama kami perjalanan Muhammad itu selalu dinaungi awan kemanapun dia pergi, seolah awan itu ikut. Iya, seperti itu ya. Termasuk wallahu a'lam, dimanapun Rasulullah pergi seringkali mendengar salam bebatuan, salam pepohonan kepada beliau, ya, mendengar salam-salam dari rerumputan, ya, dari pegunungan, dari hewan ternak, ya, seolah mereka berbahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ya, juga kita lihat pembelaan dada bagi Rasulullah SAW tatkala beliau dididik ya oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, ya, di saat musim penceklik, ya, dia kemudian disusui tanpa diberikan santunan bagi yang menyusuinya, hanya murni karena Allah. Namun ya pengakuan Halimah sendiri bahwa selama mendidik Muhammad mereka tidak pernah kekurangan makanan. Bahkan domba-domba mereka sekalipun di musim kemarau selalu perlu susunya untuk diperah sehingga cukup untuk kemudian dijadikan sebagai sumber gizi untuk keluarga mereka. Jadi hal-hal aneh seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian ya, bahkan ya terkait pembelahan dada itu. Nah, sepersusuan Rasulullah waktu kecil umur 4 tahun itu ketika ngelihat dia dibaringkan ya oleh malaikat, dia lari ngacir mencari Halimah, dia bilang mata Muhammad, Muhammad mati, Muhammad mati gitu. Ketika kemudian Halimah segera mencari dia dan mendapatinya, tinggal menemukan bekas pembelahan ya di dadanya, tapi proses itu sudah selesai. Ya, jadi hal-hal kejadian seperti itu terjadi pada diri Nabi. Nah, kalau kita lihat di Quran, termasuk yang sangat fenomenal terkait irhas ini adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena baru dilahirkan tiba-tiba bisa ngomong. Ini baru dilahirkan. Dan Allah abadikan ceritanya di surah Maryam. Surah Maryam itu setelah surah Al-Kahfi.
itu dikhususkan untuk ya Maryam dan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa tatkala kemudian ia hamil, ya, karena sebelumnya datanglah malaikat Jibril. Allah katakan di Quran ya, fatamassala la basyaran samia, lalu kami kirimkan ya kepada Maryam seorang ruh kami, fatamassala laha, ya, lalu dia berwujud kepada dia, berbentuk muncul di hadapan dia, ya, rajulan sabiya, seorang laki-laki yang ya utuh tampan. Ya, lalu dia menyatakan bahwa li'ahabalaki gulaman zakiya, saya disuruh oleh Allah untuk menginformasikan bahwa engkau akan mempunyai anak. Lalu dia menyatakan kaifa, ya, bagaimana mungkin saya kemudian ya punya anak walam yamsasni bashar, padahal saya tidak perlu disentuh oleh seorang laki, walam aku baghiya, dan saya pun juga tidak pernah menjadi PTS. Ya. Nah, sang malaikat hanya menyatakan kadzalika qala rabbuk. Ya, Allah ngomongnya begitu. Ya. Akhirnya berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian terbukti dia hamil, lalu ditegur oleh seluruh masyarakat kemanapun dia pergi. Ya, kata dia, maka nabuki merasau, wahai Maryam, bapakmu itu bukan laki yang jelek. Wa maka ummuki baghiya, ibumu bukanlah orang pelacur. Tapi kok kamu bisa hamil seperti ini? Ya, akhirnya ketika dia mau melahirkan, dia meninggalkan desanya, meninggalkan kampungnya, lalu kemudian ya dipandu oleh Allah untuk melahirkan sendiri dengan dikatakan fahudzi ilaiki bijidin nakhla, coba engkau ya pegang sedikit pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutban janiyah, nanti kemudian kurma-kurma yang sudah matang akan berjatuhan dan engkau makan untuk memulihkan energinya sebelum ya melahirkan itu. Nah, lalu kemudian melahirkan, lalu dia balik ke kampungnya membawa anaknya, semuanya pada negur, semuanya pada nanya mana bapaknya, mana ibunya gitu. Ketika dia ditanya begitu, dia hanya langsung gini, fa'asyarat ilaih. Setiap ditanya mana bapaknya, setiap ditanya anak ini ya kok bisa lahir, selalu bahasanya cuma satu, fa'asyarat ilaih. Ya, kalau orang-orang yang kemudian dikasih isyarat supaya berbicara langsung kepada sang anak, kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya, gimana kita bisa ngomong sama anak kecil? Ya, dia kan fil mahdi, dia masih dalam ayunan. Ya, sabiyya, dia masih kecil, masih bayi. Ya, ketika udah mereka ngomong begitu, langsung beliau lihat bayi kecil ini, Isa alaihissalam, langsung berbicara, qala inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab, nanti akan memberi aku kitab suci, wa ja'alani nabiyya, dan akan menjadikan aku nabi. Coba. Ya, itu langsung bahasanya langsung strength, bahasa ya, bahasa orang dewasa semua. Bahkan ya, dia kan kayak prediksi kan. Ya, bahwa ini abdullah, saya hamba Allah. Atani al-kitab, Allah akan beri aku kitab suci, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan kemudian menjadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntum, Allah akan senantiasa memberkahi aku dimanapun aku berada. Berarti ada keberkahan pertama terkait orang dan keberkahan tempat ditempati orang-orang yang baik. Aynama kuntum, dimanapun aku ada, wa awsani bis shalah, dan Allah berwasiat dan memerintahkan aku bis shalah untuk menegakkan salat, ya, wa zakat, dan menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Ya, ini membuktikan bahwa saya salat, zakat itu adalah syariat yang memang ada dari dulu, dari Nabi Adam hingga akhir zaman. Bahkan kalau disebut tauhid, sama persis tauhidnya, paling nanti masalah salat dan kemudian masalah zakatnya paling berbeda jumlah, berbeda tata cara, walaupun intinya tetap sama. Intinya tetap sama. Kita sudah pernah katakan bahwa ya terkait kurban dan kemudian zakat pertama itu adalah ya kurban di zaman anaknya Nabi Adam, ya caranya dengan mengeluarkan langsung ya zakat dari penghasilan masing-masing. Bisa langsung dari tanaman hasil panen maupun dari hasil ya memelihara
ternak. Ya, lalu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz qarraba qurbanan", ingatlah ya kisah dua orang yang berkurban ketika mereka mengeluarkan harta mereka masing-masing. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, lalu Allah menerima dari salah seorang anak Nabi Adam dan dari yang satunya lagi tidak diterima lagi. Nah, dan Nabi Isa pun menyatakan hal yang sama. Ya. Wa barram biwalidati, termasuk saya diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Nah, ini jelas namanya cuma walidati, bukan walidi. Ya. Bukan ketika kita berdoa Allah pilih wali walidayya. Ya, kedua orang ini walidati kan bapaknya enggak ada. Biwalidati, ibunya. Ya, walam yaj'alni jabbara, dan Allah tidak akan menjadikan aku pribadi yang suka memaksa, ya syaqiyan, dan menjadi pribadi yang gelap mata lalu kemudian melakukan kezaliman dan seterusnya. Nah, itu kan apa? Pernyataan bahwa beliau maksud. Wassalamu alayya, senantiasa keselamatan bagiku yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari nanti aku meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan kembali, ya, untuk kedua kalinya. Ini bahkan ada pertanyaan beliau bahwa ada waktunya kemudian saya akan mati, lalu nanti akan saya kemudian dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Nah, ini kan ngomongnya masih bayi, semuanya adalah persis seperti orang dewasa, seolah itu adalah wahyu, padahal masih belum jadi nabi, baru lahir ya beberapa hari yang lalu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mukjizat. Ya, mukjizat. Nah, terkait mukjizat, ya paling yang sering kita dengarkan itu adalah kejadian luar biasa, ya kan itu kan? Ya, yang terjadi pada diri seorang nabi sebagai bukti bahwa dia benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata mukjizat sendiri berasal dari kata ajaza yu'jizu, artinya melemahkan pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, yang namanya mukjizat adalah kejadian yang nggak mungkin ditandingi. Bahkan sang Nabi sendiri tidak seenaknya mampu melakukannya tanpa izin Allah. Ya, tidak kemudian tiba-tiba kayak Nabi Allah Musa, dia ada masalah, lempar aja tongkatnya kelar gitu. Nggak semudah itu. Tetap harus ada petunjuk, ya, kalau Allah menyuruhnya baru kemudian dia lakukan. Karena dia bukan sihir yang dipelajari, diarahkan, ya, dan seterusnya. Walaupun di Quran sendiri ada kata mukjizat, ya, tapi maknanya bukan itu. Wa ma antum bimu'jizun, kalian tidak akan pernah mengalahkan aku, artinya melemahkan aku dengan kalian unggul terhadap aku dan seterusnya. Namun sebetulnya kalau kita lihat substansinya, maka di Quran mukjizat sebetulnya istilahnya apa? Ayat. Ya, jadi tanda-tanda yang nyata. Bisa juga kemudian bayyinat, yaitu penjelasan yang sangat utuh. Bisa juga mubasyiratan, yaitu sesuatu yang tampak nyata oleh mata dan seterusnya. Nah, itu istilah-istilah yang disebutkan di Quran. Selain itu mukjizat selalu diiringi dengan pengakuan kenabian. Jadi, ya, nanti kalau ada yang ngaku nabi, ya, kalau dia nggak bisa berikan dia mukjizat, berarti dia bukan nabi. Makanya ya udah, kalau ada yang mengaku nabi, tantangin aja apa mukjizatnya. Ya. Kalau yang dipakai adalah sihir, ya insya Allah bisa ditentang dengan ya membacakan ayat kursi. Kalau kita ruqyah dia bisa kesurupan, karena yang dia pakai adalah jin. Ya. Nah, tentang mukjizat ini Rasulullah SAW ya, pernah menyatakan, "Ma minal anbiya'i", tidak seorang nabi pun illa qad utiya, pasti semuanya dibekali minal ayat, yaitu mukjizat. Nah, kita lihat di sini mukjizat Allah istilahkan dengan al-ayat. Ya, bukan mukjizat. Walaupun tetap kita artikan sebagai mukjizat. Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad utiya minal ayat. Semuanya pasti dibekali dengan mukjizat. Ma mithluhu, dengan mukjizat yang diberikan tersebut, amana alaihil bashar, maka orang-orang akan mudah mengimani dan percaya terhadap dia.
Ya, walaupun jenis mukjizat hanya ada dua. Ada yang sifatnya indrawi, langsung disaksikan sendiri oleh masyarakat yang ada di situ di zamannya. Ya, walaupun ya mukjizat indrawi seperti ini selalu tidak menyatu antara mukjizat dan kitab suci seorang nabi. Iya, misalnya Nabiullah Musa alaihissalam. Kita lihat mukjizat beliau diantaranya adalah tongkat. Di antara mukjizat beliau adalah mengeluarkan tangannya dari sakunya, lalu dia angkat, bisa kayak terangnya matahari gitu. Ya, warna putih cerah. Iya. Namun Tauratnya sendiri bukan mukjizat. Ya, jadi kebenaran Tauratnya bukan pada kemudian mukjizat Taurat itu sendiri, tapi sesuatu yang berada di luar Taurat. Berbeda dengan mukjizat yang sifatnya spiritual, maknawi, layaknya mukjizat Rasulullah, kitab suci Al-Quran di samping dia sebagai kemudian kitab sucinya sekaligus juga mukjizatnya. Makanya ya kalau mau dibilang mukjizat mana paling unggul, ya Rasulullah SAW. Karena jangankan kita bilang untuk nabi-nabi yang lain, mereka belum meninggal saja belum tentu sudah mampu melakukan mukjizat dia berulang kali. Tetapi Rasulullah SAW sekalipun sudah meninggal, mukjizat beliau berupa kitab suci Al-Quran masih unggul dan bahkan akan hingga hari kiamat. Bahkan dijamin tidak bakalan pernah bisa berubah. Ya, karena Allah langsung yang menjaminnya. Ya, sehingga alhamdulillah sudah 14 abad yang lalu hingga hari ini Quran masih terjaga. Karena memang bahkan bahasa yang menjadi medium, ya, bahasa Quran ikut terjaga. Buktinya bahasa Arab masih tetap utuh hingga hari ini. Kalau bapak-bapak mau nanya mana yang bahasa-bahasa Ibrani yang menjadi bahasa kemudian Injil, mana bahasa Taurat, mana bahasa Sufi Ibrani, kan udah pernah ngerti bahasa ini. Karena bahasa mengalami apa disebut asimilasi. Dia terus kemudian berubah sesuai dengan bahasa dekatnya, sesuai dengan bahasa yang unggul di zamannya, lalu saling minjam antara masing-masing bahasa, lama-lama bahasa asli hilang. Ya, dan tidak jauh dari kita bahkan bahasa Melayu, ya, Malaysia makin jauh berbeda, bahkan kemudian ya juga Brunei berbeda, walaupun bahasa Brunei lebih dekat ke kita dibanding bahasa Malaysia. Padahal sama rupanya Melayu. Iya. Bahkan ya bahasa Melayu Sumatera dengan bahasa Melayu dari sini juga banyak perbedaan. Bahkan hanya dalam rentang misalnya 20 tahun udah banyak yang kita nggak ngerti. Tapi ini 14 abad yang lalu masih utuh terjamin. Padahal Allah tidak menyatakan Allah menjamin bahasa Arab enggak. Allah yang menyatakan menjamin Quran. Tapi ketika Quran berbahasa Arab ikut terjamin keberadaannya hingga hari ini. Ya, jadi jamaah yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat bagaimana Musa mendapatkan mukjizat. Ya, tentang pengangkatan Musa sebagai nabi dan berbekal mukjizat. Ya. Ya, jadi ya kalau Rasulullah itu dapat Quran tidak kemudian tiba-tiba ada mukjizatnya, walaupun Rasulullah ada beberapa mukjizatnya. Ya. Kalau kita lihat mukjizatnya ya diantaranya adalah ya pernah nunjuk bulan karena ditantang sama orang Yahudi, ketika ditunjuk itu terbelah langsung dua. Pas terbelah begitu orang Yahudi bilang itu masih sihir. Dia yang nantang, ketika kemudian dia lihat kata dia itu sihir. Iya. Padahal ya kalau dia bilang siapa penyihir mampu melakukannya, nggak bisa. Iya. Mukjizat beliau yang lain adalah ya kadang mohon maaf ketika kemudian di padang pasir beliau mau pipis tidak ada tempat berlindung, kadang manggil pohon, Pak. Hanya pohonnya lari ngaji di atas ya, pasir kayak gitu. Bahkan ada manggil dua, Pak, ya satu ke sono disatukan untuk dipakai berlindung pas mau pipis. Iya, hanya lari itu di atas pasir pohon itu. Baru setelah pipis, baru kemudian ya disuruh pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Itu bisa Bapak baca di buku tentang mukjizat Rasulullah. Ya, mukjizat Rasulullah. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya kita temukan dari diri beliau. Nah, kalau kayak Nabi Musa bersamaan dia diangkat jadi nabi sekaligus langsung dibekali mukjizat. Ya, kita tahu beliau adalah berasal dari Mesir. Ya, lalu karena ada masalah dengan salah seorang kaumnya Firaun yang ditonjok sampai mati itu, akhirnya dia ngeri, dia takut disatronin sama
Firaun. Akhirnya dia pergi entah kemana, akhirnya dia sampai ke wilayah Madian, yaitu Yordan hari ini. Iya, akhirnya terdampar di Yordan dari itu lama. Nah, baru setelah kemudian tinggal di sana, ya, lalu dia dinikahkan dengan salah seorang gadis dari seorang bapak yang dibantu ternaknya dibinumkan waktu itu. Akhirnya dia tinggal di Yordan hampir 10 tahun karena diminta maharnya, ya, bekerja sama sang bapak, maharnya gitu. Jadi kamu kerja sama saya maharnya. Ya, jadi membantu selama 10 tahun, membantu saya di ladang dan terus. Akhirnya 10 tahun tinggal di sana, menikah dengan usia begitu. Nah, pas pulang bawa istrinya ke Mesir itulah, ya, dia lewat di sebuah pegunungan di, ya, diceritakan. Falamma ataha nudiya min syatil wadil ayman. Tatkala kemudian dia datang ke sebuah lembah, ya, fil buqatil mubarakah, di sebuah pinggir lembah yang diberkahi, ya, minas syajarah. Lalu kemudian dari pepohonan ia dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni Allah, saya ini adalah Allah. Awalnya di tengah malam bepergian, ya, seperti biasa, dingin, lalu dia melihat api di lembah itu. Iya, kata dia, wahai sang istri, tunggu sebentar di sini. Ya, saya datangi api itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat perhatian, ya, atau ada di sana petunjuk yang bisa dijadikan petunjuk arah. Tapi pas sampai ke api, dekat api itu, malah ini yang terjadi. Dari pepohonan tiba-tiba, ya, terdengar suara, inni Allah Rabbul Alamin, sungguh saya adalah Allah Rabbul Alamin. Iya. Wa analqi asak, ya, di ayat yang lain dikatakan fakhla'na 'alaika, lepaskan sendalmu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena aku berada di lembah yang dimuliakan. Ya. Nah, di sini dikatakan wa analqi asak, setelah kemudian dia diperkenalkan dengan Allah, ya, berbicara langsung dengan Allah yang sehingga disebut kalimullah. Lalu kemudian dia diperintahkan wa analqi asak, lepaskan tongkat, melemparkan. Falamma ra'aha tahtazzu. Nah, ketika tongkatnya lepas, gerak-gerak tongkatnya kayak ular. Iya. Karena hajar, bahkan kelihatan kayak jin bergerak kayak gitu. Ketika melihat, walla mudbiran. Ya, Nabi Musa sendiri ketakutan, bahkan ngaci lari pergi, Pak, coba. Coba Nabi aja ditakut sama tongkatnya sendiri. Artinya hal-hal yang tidak kita ketahui lalu kita takut, ya, itu biasa, Pak, itu sesuatu yang manusia. Iya. Walla mudbiran, wala yu'aqib, dia enggak balik. Iya, baru dipanggil, ya Musa, ambil, wahai Musa, kesini, balik lagi ke tempatmu. Iya, wala takhaf, enggak usah takut. Innaka minal amin, apa aman-aman saja. Sama jadi, ya, seperti itu juga, gitu. Iya. Lalu setelah itu dikatakan usluk yadaka fi jaybi, coba masukkan tanganmu ke sakumu, takhruj bayda. Nanti engkau keluarkan, dia akan kemudian mengeluarkan cahaya putih bersih. Minggai risu, tapi cahaya itu tidak berbahaya. Ya, wa'mur ilaika janahaka minal haq. Ya, itu adalah 2 mukjizat, langsung diberi 2 mukjizat. Dari mukjizatnya 9, 2 langsung dikasih di sini. Ya, kalau coba Rasulullah, ada nggak kita dengar? Misalnya habis terima Iqra, langsung dikasih mukjizat, kan enggak? Tidak dikasih mukjizat. Iya. Tapi mukjizatnya belakangan ya terjadi beberapa tempat ya. Iya. Di antaranya adalah kata Jabir, ketika Rasulullah pulang dari perang, ya Rasulullah kemudian mengadakan akad pernikahan di perjalanan pulang ke Madinah. Jadi menikah di perjalanan ya. Nah, nanti sampai di Madinah baru kemudian dirayakan. Caranya ya, ketika sahabat-sahabat di perjalanan tahu Rasulullah menikah, nanti pas sampai di Madinah diumumkan ke tetangga-tetangga. Akhirnya mereka yang bawa makanan, Pak. Ya kayak kita sekarang gitu. Sebulan bahkan hampir 6 bulan kita bahas uang gedung. Jadi kasih kabar Rasulullah menikah. Akhirnya mereka bawa makanan untuk Rasulullah. Nah, kata Jabir, ya ada yang ngantar makanan. Pas dibuka, Rasulullah sini dulu makanan. Ya, pas dilihat, Rasulullah kemudian doakan, ya, lalu ditiup, lalu ditutupi dengan kain kayak begini sebagian. Iya. Lalu kata Jabir, ya saya lihat tuh, ya, orang-orang yang datang ke rumah Rasulullah mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, sambil kemudian menyimpan makanan. Saya hitung hampir lebih 200 lebih orang, padahal makanan cuma 1 nampak. Setelah itu, ya saya Rasulullah makan, karena ya adabnya begitu. Kalau kita punya jamuan kita harus terakhir, serta semua yang melayani. Kata dia, Jabir, pas saya angkat
kok lebih banyak sekarang isinya dibanding awal saya letakkan di situ. Ya, itu diantara yang mujizat Nabi. Termasuk mujizatnya adalah ketika kemudian orang-orang, ya biasa orang Arab di tanah Arab itu kan kering air ya, jadi air itu jarang ada. Ya, suatu saat mereka kehabisan perbekalan, air habis. Sementara di perjalanan, hanya sahabat-sahabat pada muter-muter nggak ada air. Kata sahabat, ya Rasulullah ini cuma ada sedikit nih, kata dia bawa ke sini. Iya. Lalu kemudian Rasulullah doakan, ditiup, lalu diguyur ke sumur. Ya, airnya sumur itu banyak air. Lalu sahabat-sahabat pada wudhu, pada mandi, pada ini dari sumur. Jadi berapa kali terjadi seperti itu dalam riwayat-riwayat tentang mujizat-mujizat Rasulullah SAW. Ya. Ya, bahkan pernah keluar dari jemaah kayak pancuran, adanya sahabat-sahabat pada wudhu dari situ. Jadi hal-hal tertentu terpaksa kadang Rasulullah melakukan sesuatu yang dengan izin Allah yang memudahkan para, ya masih ingat sama kita itu suatu saat ketika mau perang Khaybar, tiba-tiba Rasulullah menyatakan lautian nahan diraya, bendera perang ini besok saya akan serahkan ya dirajul yuhibbullah wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab, saya nggak pernah mimpi jadi pimpinan panglima perang kecuali malam itu. Karena Rasulullah menyatakan orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Tapi yang saya dapat itu bukan panglimanya. Pas pagi-pagi kumpul semua Bakar, Umar, sahabat-sahabat hebat itu termasuk Khalid bin Walid. Tapi Rasulullah malah bilang, mana Ali? Kata dia lagi sakit mata ya Rasulullah. Katanya panggil ke sini. Waduh, tiba kan kita udah pada ngumpul siap untuk dikasih, malah yang dicari yang nggak ada. Ya, sakit mata. Akhirnya Rasulullah ya meludah. Lalu setelah mendoakan, lalu begini wajahnya langsung sembuh matanya. Kalau dikasih kamu berangkat, ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang ya ditemukan. Nah, setelah dibekali Nabiullah Musa dengan dua bukti itu, ya ila Fir'aun wa mala'i, beliau langsung diminta datang ke Fir'aun. Ya inna kanu qauman fasiqin, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ketika datang ke Firaun, beliau kemudian melakukan tongkatnya dilempari ke depan Firaun. Setelah itu tangannya dikeluarin, lalu mengeluarkan cahaya bahwa saya nabi. Ya. Nah, Allah katakan, "Wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat." Sungguh kami telah membekali ya Nabiullah Musa 9 mukjizat. Fas'al bani Israil ja'um. Ya, ingatlah apa yang terjadi pada Bani Israel ketika Nabiullah Musa datang kepada mereka. Faqala lahu Fir'aun, setelah melihat mukjizat itu, apa kata Fir'aun? Inni la'azunnuka ya Musa mashura. Wahai Musa, saya lihat kamu ini orang yang habis kesihir sama orang, sehingga kamu bisa melakukan sihir juga. Jadi diperlihatkan gitu nggak mau terima ya. Nah, lalu dibalas oleh Nabiullah Musa. Kata Musa, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawat. Kata Nabi Musa, wahai Fir'aun, engkau tak sangat mengerti. Tentunya engkau mengerti, bahkan engkau menyembunyikan pengetahuan kamu bahwa apa yang saya lakukan tidak ada yang mampu melakukan, bahkan penyihir engkau sendiri. Ya. Bahkan nyata engkau lihat dengan matamu. Wa inni la'adzunuka ya Fir'aun masbura. Saya yakin engkau orang rugi wahai Fir'aun. Ya, jadi dibalikin kata-katanya kayak begitu. Nah, 9 mukjizat Nabi Musa ini disebutkan di surah Al-A'raf. Farsalna 'alaihim tufan. Ya, ada tongkat yang bisa jadi ular, tangan yang bisa bersinar, kemarau panjang yang menimpa bangsa Mesir, ya terbelahnya laut, angin topan, belalang, kutu, katak, darah, semua itu kemudian pernah diberikan ke Fir'aun dan kerajaannya, tapi tidak pernah mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan wa laqad akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kami telah kemudian mengirimkan kepada mereka bermacam-macam bencana. Famastakanu li rabbihim, mereka tidak mau tunduk kepada Allah, wa ma yatadarrun, dan tidak mau mencari perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang ketika turun kayak belalang banyak. Bahkan ketika kemudian tiba-tiba air semuanya jadi darah di sumur-sumur, di tempat air di mana-mana jadi darah. Akhirnya datang lagi ke Firaun. Dan datang ke Nabi Musa, wahai Musa, kamu kan doanya diterima. Tolong dong doain kita supaya normal lagi. Terus setelah itu kita beriman. Ini doain sama Musa.
normal kehidupan, mereka bilang enggak nikahnya di mereka jadi itu sikapnya. Jadi naudzubillah menjadi demikian ya, tapi mereka tetap nikah. Ya insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana mukjizat Nabiullah Sulaiman. Ya kita tutup pertemuan hari ini ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.